Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdholi khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, santri-santri semuanya, kita akan lanjutkan taklim kita tentang ilmu nahwu ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai eh, tentang kalimah. Ada tiga, kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Kemudian kita juga sudah mau membahas tentang i'rab, perubahan akhir kalimah karena adanya perbedaan variabel yang masuk maupun perbedaan posisi dari satu kata tersebut ada di mana. Nah, sekarang kita lanjutkan kitab Jurumiyah ini. Kita sudah sampai di sini ya. Sampai di eh, falil asma'i yang dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Nah, tadi kan kita sudah tahu ada kalimah-kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf ya. Nah, falil asma'i untuk kalimah isim itu min dzalika raf'u. Itu bisa masuk i'rabnya itu rofa, kemudian wan nasbu i'rab nasab, wal khafdu i'rab jar, wala jazma fiha. Jadi tidak akan pernah bagi kalimat isim itu masuk i'rab positioning i'rab jazm. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti saya jelasin lebih detail di tabel-tabelnya lebih mudah. Ini kita baca kitabnya dulu. Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Sedangkan untuk kalimat fi'il itu dia hanya bisa masuk di rofa, nasab, dan jazm. Dan dia tidak pernah masuk sebagai jer. Wala khafdu fiha. Tidak bisa masuk sebagai jer. Nanti kita jelasin, kita masuk ke bab berikutnya. Karena ini rangkaian ya, nggak terpisah. Babu ma'rifati alamatil i'robi, bab tentang pengetahuan mengenai tanda-tanda dari i'rob. Lirrof'i arba'u alamatin. Bagi i'rob rafa itu ada 4 tanda. Ad-dhammah, wal wawu, wal alifu, wan nun. Yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Fa'amad dhammatu, adapun dhammah, fatakunu alamatan lirrof'i. Maka dia menjadi alamat dari rafa fi arba'ati mawadi'in, pada 4 tempat. Fil ismil mufrodi, isim mufrad, wajam it takfiri, di jamak takfir, wajam il mu'annatsis salimi, di jamak mu'annas salim, wal fi'lil mudhari'i, dan di fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirihi syai'un, yang dia tidak, di akhirnya itu tidak ada ilat apapun. Nggak apa-apa, saya terjemahkan dulu, nanti kita akan jelasin ya. Karena ini rangkaian supaya nggak terpotong. Wa amal wawu, adapun wawu sebagai tanda rafa, fatakunu alamatan li rof'i, sebagai tanda rafa fi maudhi'aini, di dalam 2 tempat, yaitu fi jam'il mudzakkari salimi, di dalam jamak mudzakkar salim, wa fil asma'il khomsati, dan di dalam asmaul khomsa. Asmaul khomsa itu apa? Wahia abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa malin. Ini asmaul khomsah namanya. Wa amal alifu, adapun alif, fatakunu alamatan lirraf'i, menjadi alamat rafa fi tasniyatil asma'i khoso, di dalam isim tasniyah saja, khusus untuk isim tasniyah. Wa aman nunu, adapun nun, fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari, di dalam fi'il mudhari idza tasala bihi dhamirun tasniyatin, apabila dia fi'il mudhari tersebut ada domir tasnia, nanti kita jelasin. Au domiru jamin, atau domir jamak, au domirul mu'annatsatil mukhotobati, atau domir mu'annas mukhotobah. Kata-katanya udah sulit ya, tetapi nanti akan dijelaskan di tabel yang lebih mudah. Jadi ini intinya di sini, ini menjelaskan tentang
tanda-tanda atau alamat dari rofa, yaitu doma, wawu, alif, dan nun. Nah, doma itu di mana saja, gitu kan ya. Kemudian wawu, alamat wawu itu di mana saja, alamat alif di mana saja, alamat nun di mana saja. Itu satu rangkaian di kitab Jurumiyah ini. Nah, saya akan masuk ya, kita masuk di tabel ya supaya lebih mudah untuk penjelasan dari ini. Saya stop share dulu, kemudian saya sharing lagi, eh, yaitu tabelnya. Tabelnya itu di sini. Ini sharing. Oke. Nah, ini tadi kan ya rofa, nasob, cer atau khofat, dan jazm. Kita baru bicara baca kitab tadi itu terkait dengan alamat rofa. Alamat rofa, next itu, nah ini alamat rofa. Tadi di situ dijelaskan alamat rofa itu ada dhammah, kemudian ada wawu, ya, kemudian ada alif, kemudian ada nun. Jadi alamat rofa ada berapa? Ada empat, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Dhammah, wawu, alif, dan nun ya. Nah, doma, wawu, alif, dan nun. Ini rofa ya. Kan Eropa ada berapa? Empat kan ya, rofa, kemudian nasob, kemudian cer, dan jazm. Kita baru diskusi satu part rofa. Jangan putus asa terlebih dahulu ya. Karena santri-santri pemula itu sudah mulai pusing kepalanya ketika sudah mulai masuk ke sini, ke tanda-tanda ini. Padahal inilah kuncinya. Kalau paham ini ya akan paham seterusnya. Kalau nggak paham ini pasti stuck nanti di belakang. Nah, kita mulai sini ya. Ini doma. Doma menjadi tanda rofa itu ketika dia ada di isim mufrad. Gitu. Jadi isim mufrad. Kemudian jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Artinya fi'il mudhari yang normal, kira-kira gitu. Yang di akhirnya itu tidak ada ilat apapun. Ilat itu seperti apa? Itu pembahasan nanti berikutnya. Nanti kalau kita bahas ini satu persatu akan bingung. Nah, isim mufrad. Isim mufrad itu eh, isim yang satu. Satu. Misalnya isim mufrad itu apa? Buku, satu buku. Nah, itu berarti isim mufrad. Satu orang Zaid, nah itu mufrad. Satu orang laki-laki, nah itu mufrad. Satu orang perempuan, isim mufrad juga, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau dia positioningnya itu eh, dia itu di posisi sebagai posisi rafa, maka apabila ada isim mufrad, maka dia itu tandanya itu pasti doma. Nah, memang ini masih ada variabel lain dalam analisanya itu yang belum di cover di sini ya. Tetapi itu akan dipelajari di pelajaran berikutnya. Misalnya isim mufrad itu apa gitu kan ya. Kenapa dia kok rofa gitu kan ya. Sebagai contoh begini, dia isim mufrad, kalau dia posisinya itu rofa gitu ya, maka dia ditandainya harus dengan dhammah. Contoh, lebih mudah kita masuk ke contoh ya. Jalasa Hamidun. Hamid duduk. Yang didiskusikan itu bukan jalasa, karena jalasa ini fiil, biarin dulu. Kita masuk ke Hamidun. Hamidun ini itu dia itu posisinya rofa. Kenapa kok dia rofa? Karena dia itu menjadi fa'il atau subjek dari jalasa. Jalasa duduk. Hamid subjeknya. Hamid duduk. Karena dia posisinya sebagai fa'il, maka hamidun ini dia itu
rofa posisinya marfu. Rofa atau marfu, terserah nyebutnya bisa begitu. Maka hamidun ini marfu karena dia ini sebagai fa'il. Maka tanda rafanya itu apa? Tanda rafanya itu harus domah gitu kan. Maka dia dibaca hamidun gitu. Boleh nggak saya baca jalasa hamidan? Nggak boleh. Karena apa? Karena dia itu ada di posisi marfu atau posisi harus rafa. Kenapa kok begitu? Karena dia posisinya itu fa'il. Fa'il ini harus rofa gitu. Nah, rofaknya dengan apa? Dengan doma. Kenapa kok doma? Karena isim mufrad. Mulai bingung kan? Mulai bingung. Tetapi coba kata per kata itu mulai dipahami di situ. Nanti akan ketemu itu pelunya. Karena untuk menentukan satu posisi hamidun, hamidan, hamidin itu kita harus tahu dia posisinya apa, gitu kan ya? Apakah dia posisinya fa'il? Apakah dia posisinya maf'ul bih? Apakah dia posisinya mubtada? Apakah dia posisinya khobar dan seterusnya dan seterusnya. Gimana kita supaya tahu posisi? Ya dipelajari. Nanti akan tahu berikutnya. Tapi ini start dulu ya. Kemudian tajlisu al-muslimatun. Sama. Tajlisu ini fi'il, maka al-muslimatun ini fa'il. Maka karena dia posisinya fa'il, maka dia marfu. Gitu. Harus ditentukan dulu posisinya apa, kemudian dia kondisinya apa. Gitu. Posisinya dia fa'il, maka dia harus marfu. Rafa gitu kan ya. Nah, rafanya ini dengan apa? Harus ditentukan. Oh iya, karena dia isim mufrad, maka rafanya dengan dhammah. Paham ya? Kemudian yang kedua, hadhihi gurfatun. Nah, ini adalah kamar, misal gitu ya. Ini adalah kamar. Gurfatun ini posisinya apa? Gitu kan? Ini subjek dan objek, gitu kan ya. Subjek dan predikat, gitu kan ya. Mubtada dan khobar. Nah, karena dia posisinya di khobar, gitu kan ya, maka dia harus marfu. Rafaknya dengan apa? Rafaknya dengan domah. Karena apa? Karena dia isim mufrad. Gitu terus. Semua posisi itu akan menentukan apakah dia itu marfu, rofa, nasob, mansub, atau jer, majrur, atau jazm, majzum. Kita boleh nyebut jazm, majzum, rofa, marfu, terserah. Nanti bisa dibolak-balik ya, nggak apa-apa. Paham ya? Kira-kira gitu ya. Jadi posisinya apa, kemudian dia itu harus marfu, mansub, atau majrur, atau majzum. Kemudian kalau dia sudah ketemu posisinya rafa atau marfu gitu ya, maka ditentukan rafanya ditandai dengan apa. Ada dipilih satu, dua, tiga, empat ini. Ternyata dia domah. Kenapa kok dia harus domah? Karena dia isim mufrad. Nah, gitu ya. Yang kedua, sama cara analisanya sama seperti itu. Jam'ut taksir, jamak taksir. Isim mufrad itu tadi isim yang menunjukkan satu ya, satu benda. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir ini jamak yang jamak itu banyak. Taksir itu tidak beraturan, kira-kira gitu ya. Nah, kalau dia marfu dan dia itu posisinya jamak taksir, maka dia menggunakan doma. Tilka gurofun. Nggak boleh gurofin, nggak boleh gurofan. Kenapa? Karena dia rofa. Rofanya dengan apa? Rofanya dengan tanwin. Karena apa kok dia rofanya dengan, maaf, rofanya dengan doma. Kenapa kok rofanya dengan doma? Karena dia jamak taksir. Begitu seterusnya. Jamak mu'annas salim. Tajlisu as al muslimatun. Tajlisu al muslimatu. Nah, tajlisu duduk al muslimatu beberapa orang muslim perempuan. Kok ada perempuan mana? Ini alif dan ta. Mu'annas salim. Mu'annas itu perempuan.
jamak itu banyak, mu'anas perempuan, salim itu berarti tertata. Kalau taksir tadi jamak yang tidak tidak beraturan. Kalau asalim itu beraturan karena selalu tandanya itu alif dan ta di belakang. Maka kalau ada jamak mu'annas salim, dia posisinya ada di posisi sebagai fa'il, maka dia itu marfu atau rofa. Rofaknya dengan apa? Rofaknya dengan dhammah. Jadi tajlisu al-muslimatu. Nggak boleh dibaca al-muslimati atau al-muslimata. Kenapa kok nggak boleh al-muslimati? Suka-suka saya dong. Nggak boleh. Karena apa? Harus tahu posisi dulu. Dia posisinya itu fa'il. Fa'il itu selalu rofa. Kira-kira gitu. Selalu marfu, maka dia harus marfu, harus rofa. Nah, tinggal kita cari tandanya. Tandanya apa? Tandanya dengan dhammah. Nah, maka harus dibaca al-muslimatu ya. Untuk hari ini demikian dulu. Nanti kita lanjutkan ini rofa. Ini masih panjang pertemuan kita untuk yang rofa ini. Kita baru di awal nih rofa ya. Rof kan ada 4 tadi kan ya. Rofa, nasob, cer, dan jazm. Tanda-tandanya kita baru bicara tanda-tandanya. Rofa sendiri itu tanda-tandanya ada 4. Nanti nasob ada tanda-tandanya lagi berapa. Kemudian cer ada tanda-tandanya lagi berapa. Jazm ada tanda-tandanya lagi berapa. Nah, jangan putus asa dulu ini. Baru start ini kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.